Halo semuanya, di sini saya akan mempresentasikan metode survei dengan topik pengaruh body surveillance, body shame, dan control beliefs terhadap eating attitudes dan kecemasan mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Taskia Hafianida Rahma dengan NPM 210110210055. Di sini saya berasal dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran. Berikut 3 nama dosen pengampu dalam mata kuliah ini, salah satunya adalah Pak Iksan Fuadi selaku pembimbing saya dalam topik ini. Berikut juga daftar isi dari beberapa hal yang akan saya paparkan dalam presentasi kali ini. Yang pertama adalah latar belakang. Penampilan merupakan suatu hal yang sangat diperhatikan di zaman sekarang. Tanpa disadari, hal ini melahirkan fenomena objektifikasi diri yang turut didukung dengan perkembangan media dan teknologi yang begitu pesat. Sikap pengawasan tubuh ini juga diduga semakin mempengaruhi beberapa aspek kesehatan mental mahasiswa. Tujuan penelitian sendiri di sini saya ingin menganalisis pengaruh dari body surveillance, body shame, dan control belief sebagai bagian dari objektifikasi diri terhadap pola makan dan tingkat kecemasan mahasiswa. Untuk tinjauan teori, di sini saya menggunakan teori Fredrickson. Fredrickson berkata bahwa objektifikasi diri adalah sebuah sikap di mana seorang individu akan dibuat merasa seperti objek yang harus dinilai secara terus-menerus. Penilaiannya berfokus pada perspektif orang ketiga dalam aspek atribut tubuh yang tampak, daripada dari perspektif orang pertama yang berfokus pada hak istimewa yang dimiliki atau yang tidak tampak, seperti perasaan atau hal-hal yang individu tersebut mampu lakukan. Selanjutnya literatur review. Saya memiliki 3 variabel X di sini, yaitu body surveillance, ketika sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa pengawasan tubuh mengarah pada sejumlah besar hasil yang negatif. X2 atau body shame dapat timbul dari evaluasi negatif terhadap diri seperti menganggap dirinya tidak berharga. Dan yang terakhir adalah control belief sebagai X3. Di sini control belief berarti dimensi keyakinan untuk mengontrol penampilan dan ditemukan memiliki hasil yang berbeda-beda terhadap citra tubuh individu. Variabel X barusan akan disandingkan dengan 2 variabel Y, yaitu eating attitude sebagai Y1. Di sini, Mehak menyatakan bahwa wanita yang melakukan objektifikasi diri dan menginternalisasi pandangan negatif akan berisiko tinggi mengalami binge eating. Dan selanjutnya Y2 yaitu kecemasan atau anxiety. Seseorang yang mengalami kecemasan seringkali memeriksa tubuh mereka menggunakan berbagai metode. Mereka juga meyakini pemeriksaan tubuh dapat membantu mempertahankan kontrol atas makan dan berat badan mereka. Hal ini turut berhubungan juga dengan eating attitudes. Selanjutnya adalah hipotesis. Saya memiliki 6 hipotesis di mana variabel X tadi yang berjumlah 3 disandingkan dengan variabel Y1 dan juga 3 variabel X tadi disandingkan dengan variabel Y2. Oleh karena itu didapati 6 hipotesis sebagai berikut. Untuk metode penelitian sendiri, di sini untuk populasi dan sampel, saya memilih populasi mahasiswa dan mahasiswi aktif berdomisili di Pulau Jawa dengan rentang usia 18 sampai 25 tahun. Untuk lokasi dan waktu penelitian dilakukan secara daring dengan menyebarkan kuesioner menggunakan Google Forms. Teknik sampling sendiri menggunakan teknik non-probability purposive sampling. Penentuan sampel dilakukan dengan software Gpower dengan pengaturan-pengaturan yang terlampir dalam jurnal. Selanjutnya, alat pengukuran adalah skala Likert dan yang terakhir rencana analisis data. Data akan dianalisis dengan menggunakan uji validitas, reliabilitas, normalitas, dan regresi linear berganda. Oke, untuk uji validitas sendiri. Di sini uji validitas menggunakan teknik perhitungan R, uji Pearson, agar data yang diperoleh dapat dipercaya dan diakui kebenarannya. Dapat dilihat di sini berdasarkan tabel, semua item pertanyaan memiliki nilai R hitung lebih besar dari R tabel, yaitu 0,163. Maka dari itu, seluruh item pertanyaan pada setiap variabel dinyatakan valid. Berikut lampiran dari uji validitasnya juga. Oke, selanjutnya kita ke uji reliabilitas. Uji ini ditunjukkan untuk mengukur sejauh mana sih tingkat konsistensi pengukuran dari satu responden ke responden lainnya. Di sini menggunakan teknik Cronbach alpha, yaitu suatu variabel dikatakan dapat dipertanggungjawabkan reliabilitasnya jika koefisiennya lebih besar atau sama dengan 0,600. Dapat kita lihat di sini bahwa seluruh keputusan atau variabel dinyatakan reliable. Selanjutnya adalah uji normalitas. Yang pertama adalah uji normalitas ketiga variabel X dengan Y1. Di sini digunakan untuk mengetahui apakah residual data yang diperoleh berdistribusi secara normal. Berdasarkan hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov ini, nilai probabilitas P atau signifikansi berada di angka sebesar 0,200. Nilai ini berada di atas angka 0,05. Hal ini berarti asumsi normalitas dipenuhi. Selanjutnya adalah uji normalitas 3 variabel X terhadap variabel Y2. Di sini juga dengan hasil yang sama ditunjukkan bahwa signifikansi sebesar 0,200 lebih dari 0,05. Hal ini berarti asumsi normalitas dapat dipenuhi.
Selanjutnya adalah hasil uji regresi. Di sini saya menggunakan hasil regresi uji linear berganda karena variabel Y saya lebih dari satu atau ada dua variabel Y. Di sini merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih. Selanjutnya kita akan berlanjut. Ini juga hasil uji regresi terhadap variabel Y2. Di sini untuk pengujian hipotesis dapat dilihat dengan tolak ukur apabila nilai signifikansi kurang dari 0,5 atau T hitung lebih besar daripada T tabel, maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika signifikansi lebih dari 0,5 atau T hitung kurang dari T tabel, maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Dari sini langsung kita lakukan pengujian hipotesisnya. Yang pertama adalah hipotesis H1. Body surveillance mempengaruhi pola eating attitude pada mahasiswa, hipotesis ini ditolak. Dan yang kedua, body shame mempengaruhi pola eating attitude pada mahasiswa, hipotesis ini dapat diterima. Dan yang ketiga, control belief mempengaruhi pola eating attitude pada mahasiswa, hipotesis ini juga diterima. Untuk selanjutnya, terhadap Y2. Untuk hipotesis 4, body surveillance mempengaruhi tingkat kecemasan pada mahasiswa, hipotesis ini ditolak. H5, body shame mempengaruhi tingkat kecemasan pada mahasiswa, hipotesis ini juga ditolak. Dan yang terakhir, control beliefs mempengaruhi tingkat kecemasan pada mahasiswa, hipotesis ini juga diterima menurut pemaparan tabel di atas. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis data yang telah saya dapatkan, dapat saya tarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa variabel X yang berpengaruh terhadap variabel Y. Begitupun sebaliknya. Dari hasil uji hipotesis, body shape dan control belief terbukti berpengaruh terhadap pola eating attitudes mahasiswa, sedangkan body surveillance tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Lalu, pada variabel Y, yaitu tingkat kecemasan, hanya control belief saja yang terbukti berpengaruh, sedangkan body surveillance dan body shame terbukti tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kecemasan. Baik, mungkin sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dipahami. Terima kasih.